Baik, sekali lagi selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk yang sudah bertugas membuka kegiatan kita di malam ini. Nah, saudara-saudara, malam ini orang masih mau lanjut materi yang sebelumnya. Jadi yang siapa tuh ndak hadir tuh kemarin dulu? Bible dan siapa? Ya? Kira. Jadi nanti Bible menyesuaikan nih. Karena itu materi orang materi lalu itu materi-materi yang sangat penting, dan malam ini orang masih mau lanjut tentang doktrin Kristen. Jadi doktrin itu secara sederhana berarti ajaran atau pengajaran. Jadi orang menggunakan istilah itu karena itu yang menjadi istilah gereja. Sekali lagi kita ingatkan, kita sudah bilang waktu pertemuan pertama, kenapa membahas atau mempelajari doktrin itu menjadi penting. Salah satu yang kita ada bilang waktu lalu adalah gereja tanpa doktrin ibarat apa? Saya bilang gereja tanpa doktrin ibarat tubuh tanpa tulang. Jadi saudara bayangkan gereja adalah orang. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Gereja bukan gedung. Gereja bukan bangunan. Gereja, kalau John Calvin, tokoh reformasi gereja bilang, gereja itu ada dua macam. Ada yang dia bilang gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Sebenarnya ini bukan kitab materi ini tentang gereja ya, tapi singgung sedikit lah. Jadi John Calvin bilang gereja itu ada dua macam. Gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan itu apa? Institusinya. Ada organisasinya, ada pemimpinnya, ada aturan-aturannya, ada anggotanya. Jadi itu arti sederhana gereja yang kelihatan. Yang kedua ada yang disebut gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang tidak kelihatan, coba itu dulu. Serumah saja. Gereja yang tidak kelihatan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Maksudnya kenapa bilang tidak kelihatan? Karena di dunia ini ada banyak orang, penduduk dunia sekali lagi berapa sekarang? Kira-kira 8 miliar. Tapi tidak semua orang adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Secara kasat mata mereka tidak terlihat. Secara kasat mata. Tahu dari mana dorang gereja? Karena dorang
mengaku Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, baik gereja yang kelihatan maupun gereja yang tidak kelihatan itu sama memerlukan doktrin. Jadi sekali lagi, itu istilah paling bagus, paling sederhana. Gereja tanpa doktrin ibarat tubuh tanpa tulang. Jadi coba saudara bayangkan kalau orang tubuh ini dari atas sampai di bawah tidak ada tulang, bagaimana dia akan berdiri kokoh? Nggak bisa. Ada juga yang bilang begini, doktrin itu ibarat fondasi di dalam suatu bangunan. Jadi bagaimanapun hebatnya bangunan itu nampaknya dari luar, saudara bayangkan kalau dia punya fondasi rapuh. Kalau dia punya fondasi tidak kokoh, hanya menunggu waktu, bangunan itu akan hancur berantakan. Nah demikian juga dengan gereja. Gereja yang tidak punya doktrin atau gereja yang tidak mementingkan doktrin, gereja itu tidak punya masa depan. Gereja itu akan hancur. Gereja itu tidak akan kuat berdiri. Dan karena itulah salah satu materi penting di dalam proses katekisasi saudara-saudara menjadi anggota sini jemaat adalah mempelajari doktrin-doktrin, ajaran-ajaran, pengajaran-pengajaran, apa yang harus kita percayai, apa yang harus kita imani, apa yang harus kita pegang teguh. Dan itu akan membedakan kita dengan yang bukan gereja. Dan saya sudah menjelaskan tentang betapa perlunya orang mengetahui gambaran atau konsep besar tentang doktrin. Nah, salah satu alat bantu yang kita sudah jelaskan sejak kemarin dulu adalah istilah yang dipopulerkan oleh seorang teolog Amerika namanya Albert Mohler. Nah, Albert Mohler inilah yang mempopulerkan satu istilah untuk mempelajari doktrin. Dia mengemukakan satu istilah, apa kita bilang tuh hari? Triase teologi atau theological triads atau level-level doktrin. Nah, jadi kita sudah mau bahas banyak itu, orang malam ini akan melanjutkan. Jadi sekali lagi ada gambar secara sederhana yang kita jelaskan beberapa hari lalu. Nanti Bible yang Nyanda ikuti, boleh ada kita rekaman di Facebook, hasil live itu, nanti lihat di situ, di rekaman, supaya jangan ketinggalan. Nggak banyak kok itu. Jadi sekali lagi, yang di belakang boleh dapat lihat ini gambar. Ini gambar segitiga. Oh, ini kita sudah jelaskan, tinggal mengingatkan ulang. Gambar segitiga ini dibagi menjadi 4 lapisan. Yang paling atas itu dibagi 4 lapisan. Jadi Albert Mohler membagi doktrin-doktrin di dalam gereja itu juga begitu. Dibagi menjadi 4 lapisan. Yang paling atas itu, ini adalah disebut doktrin utama atau doktrin-doktrin primer. Ajaran-ajaran utama, ajaran-ajaran primer. Itu harus ada, harus dipercayai, tidak boleh tidak ada. Doktrin-doktrin primer ini menentukan seseorang disebut Kristen atau tidak Kristen. Jadi orang yang menerima doktrin-doktrin di level primer ini, orang disebut Kristen dan pasti selamat. Tapi menolak doktrin-doktrin di level primer ini, orang tidak akan disebut Kristen dan orang itu tidak mungkin selamat. Dia pasti binasa. Jadi kapan seseorang boleh disebut Kristen atau tidak Kristen?
ukurannya tuh doktrin-doktrin di level primer ini, apa kata itu yang kita sudah bilang apa? Pertama, doktrin tentang Injil, keselamatan karena kasih karunia saja di dalam Yesus Kristus saja. Yang kedua, doktrin tentang apa? Allah Tritunggal. Orang tidak menyembah tiga Allah, orang menyembah satu Allah. Tapi Allah yang esa itu disebut Tritunggal. Nah, yang ketiga, doktrin tentang apa? Kristus. Secara khusus penjelasan tentang penerimaan kita tentang dua natur Kristus. Kristus itu adalah Allah seutuhnya sekaligus manusia seutuhnya. Kelompok-kelompok tertentu tidak mengakui dia sebagai Allah. Saksi-saksi Yehova misalnya. Mereka mengatakan Yesus Kristus itu hanya utusan. Dia itu seperti penghulu malaikat. Jadi dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Tapi sebenarnya bukan juga cuma saksi Yehova. Ada banyak pengajar-pengajar yang bahkan sangat banyak DP pengikut di Indonesia yang mengajarkan begitu. Nah, itu ajaran sesat. Yang keempat, yang pertama, doktrin tentang Injil, doktrin tentang Allah Tritunggal, doktrin tentang Kristus. Lalu yang keempat, doktrin tentang Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Itu lalu orang so bahas tentang 5 pandangan tentang Alkitab. Alkitab bukan firman, ini salah, ini sesat. Ini tidak boleh ada dalam kekristenan. Yang kedua, Alkitab berisi firman, ini salah. Lalu yang ketiga, Alkitab bisa menjadi firman, ini salah. Yang keempat, Alkitab adalah firman tetapi belum sempurna, ini salah. Yang kelima, orang mesti pegang yang kelima. Alkitab adalah firman, sudah sempurna, sudah cukup, sudah selesai. Tidak diperlukan wahyu baru. Nah, sekarang malam ini orang membahas tentang doktrin-doktrin level 2, doktrin sekunder. Atau kalau misalnya kita bikin lingkaran, yang paling inti, yang paling tengah itu, ini, doktrin primer. Lalu lingkaran lapis kedua ini doktrin sekunder. Lingkaran lapis ketiga itu doktrin-doktrin tersier. Lalu yang lapisan keempat itu doktrin-doktrin yang disebut apa? Adiafora. Nah, di sini juga boleh begini. Jadi terserah mana gampangnya. Tapi ini alat bantu saja. Supaya orang tahu mana tuh doktrin-doktrin utama. Doktrin-doktrin yang harus ada, tidak boleh tidak ada, harus diterima, tidak boleh tidak diterima, harus dipercayai, tidak boleh tidak dipercayai. Karena itu menentukan hidup mati kekristenan. Yang kedua, doktrin di level 2 ini doktrin-doktrin yang level kedua atau disebut juga doktrin sekunder. Nah, doktrin sekunder ini doktrin-doktrin yang penting tetapi tidak menentukan keselamatan. Tidak menentukan orang itu disebut Kristen atau tidak Kristen. Tidak menentukan orang selamat atau binasa. Orang tetap Kristen. Jadi doktrin-doktrin level 2 ini, doktrin-doktrin sekunder ini, doktrin-doktrin yang akan atau hanya untuk menentukan denominasi gereja. Gereja Protestan, gereja Katolik, gereja karismatik, gereja Pantekosta, Advent. Jadi hanya untuk menentukan orang ini ada di denominasi mana. Tapi itu tidak menentukan dia selamat atau tidak selamat. Tidak menentukan dia Kristen atau tidak Kristen. Jadi seseorang disebut Kristen atau tidak Kristen ditentukan oleh doktrin-doktrin primer ini. Kalau dia terima tuh doktrin-doktrin di level primer, dia disebut orang Kristen, pengikut Kristus dan pasti selamat. Tapi waktu dia tolak tuh doktrin level primer, dia bukan Kristen, sekalipun dia di dalam gereja. Dia bukan pengikut Kristus,
dan dia tidak mungkin selamat, dia pasti binasa. Tapi doktrin-doktrin sekunder ini, doktrin-doktrin level 2 ini, doktrin yang tidak menentukan orang itu bisa disebut Kristen atau tidak Kristen. Jadi dia tetap Kristen, dia tetap pengikut Kristus, dia selamat. Nah, nanti saya terangkan apa saja tuh doktrin-doktrin di level primer. Lalu sekali lagi nanti doktrin level 3 itu doktrin tersier. Doktrin-doktrin yang bersifat opini, pendapat, pandangan pribadi. Jadi biarpun di dalam satu gereja dibolehkan untuk berbeda pendapat tentang doktrin-doktrin di level tersier ini. Tapi di sini tidak boleh berbeda pendapat. Di level, sudah mulai dapat bedakan? Nanti kita terangkan apa DP, apa saja yang masuk di tersier, sekunder tersier. Lalu yang keempat ada doktrin level 4, itu doktrin yang dikategorikan sebagai doktrin adiafora. Doktrin-doktrin yang ya boleh dipelajari tapi tidak penting. Tidak punya signifikansi, tidak punya substansi. Tapi boleh juga dipelajari. Nah, maksud saya adalah supaya orang jangan kacau. Dan orang tahu di mana orang harus berdiri teguh, di mana orang tidak boleh mundur, di mana orang tidak boleh kompromi di dalam mempertahankan doktrin level primer. Tapi di sini orang boleh berbeda, orang boleh kompromi. Pokoknya tuh sekunder, tersier, adiafora, orang boleh kompromi. Orang boleh berbeda pendapat, tapi orang tetap sebagai orang Kristen. Berbeda gereja, tapi tetap orang sebagai anak-anak Tuhan. Berbeda denominasi, tapi orang harus tetap memelihara cinta kasih. Apa saja yang masuk di doktrin-doktrin sekunder? Yang pertama adalah doktrin tentang sakramen. Itu yang pertama. Doktrin tentang sakramen. Jadi sekali lagi sakramen secara khusus orang mengakui, orang gereja Protestan mengakui dua. Orang gereja Calvinis, gereja Reform mengakui dua sakramen. Apa itu? Baptisan dan perjamuan kudus. Kalau gereja tertentu ada yang terima 3, ada yang terima 7, ya silahkan. Boleh berbeda pendapat di level ini, silahkan. Yang mau terima 7, yang mau anggap sakramen yang diterima 7, mereka tidak jauh lebih baik dari yang hanya 2. Yang punya 2 sakramen saja tidak perlu merasa, kok orang cuma 2, merasa lebih kecilnya, enggak. Jadi doktrin-doktrin di level sekunder ini, level 2 ini, itu tidak menentukan keselamatan. Itu tidak menentukan orang itu disebut Kristen atau bidat, disebut Kristen atau enggak Kristen. Enggak ada pengaruh, enggak ada kaitan sama sekali. Nanti sebentar kalau mau bertanya boleh. Nah, secara khusus apa yang masuk di doktrin-doktrin sekunder? Pertama tentang apa? Tadi bilang sakramen. Nah, orang mengakui 2 macam sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Sakramen itu apa? Sakramen itu secara sederhana sakramen dari bahasa Latin, sacramentum. Sakramentum itu secara sederhana sebenarnya tuh istilah sakramentum itu bukan gereja yang pakai. Pertama, istilah itu adalah istilah di dalam kerajaan Romawi. Sakramentum secara sederhana berarti pertama, itu menunjuk kepada sumpah prajurit. Jadi misalnya seseorang menjadi prajurit Roma, dia mesti menyatakan sumpah setia di hadapan kaisar, bahwa dia akan mengakui kaisar sebagai Tuhan dan akan setia kepada kerajaan Romawi sampai mati. Nah, sumpah prajurit ini di kemudian hari, sumpah prajurit inilah yang disebut dengan sakramentum. Nah,
Di kemudian hari gereja mengambil istilah ini tapi kemudian diberi makna baru. Sederhana begini, jadi kita berusaha pakai bahasa-bahasa yang sederhana ya supaya orang boleh cepat paham. Jadi secara sederhana begini, waktu orang menerima sakramen, baik baptisan maupun perjamuan, itu sama halnya dia sedang mengungkapkan atau mendeklarasikan atau memproklamasikan apa yang dia percayai. Bahwa dia percaya mengaku Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia akan tetap setia kepada Kristus. Dan tetap setia kepada gereja. Sampai mati. Tapi sekaligus sebenarnya sakramentum itu berarti tanda, meterai. Jadi maksudnya apa? Secara sederhana begini. Ini diberi makna secara rohani oleh gereja begini. Ketika seseorang menerima sakramen, entah itu baptisan atau perjamuan, secara rohani dipahami dia sedang menerima tanda dari Allah, tanda kepemilikan, tanda pengakuan Tuhan. Dia menerima tanda perjanjian bahwa kita adalah milik Allah. Kita adalah umat Allah. Maka ada seorang bapak gereja, dia bernama Agustinus. Dia pernah bilang kalimat begini. Sakramen adalah tanda yang kelihatan dari anugerah yang tidak kelihatan. Itu kalimat bagus, susah-susah gampang. Jadi sakramen itu bermakna ganda. Di satu pihak itu adalah tanda pengakuan Tuhan, tanda perjanjian yang Tuhan dah kasih kepada orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi umatnya, menerima tanda perjanjian bahwa kita menjadi umatnya dan akan diselamatkan, sekaligus itu adalah tanda pengakuan iman. Nah, di kemudian hari memang ada yang mulai bikin persoalan. Kalau sakramen berarti tanda pengakuan, bagaimana dengan bayi? Bayi kan belum tahu apa-apa. Nah, sebenarnya, saudara-saudara, sebenarnya dari gereja abad pertama tidak ada persoalan tentang baptisan bayi. Kita menerangkan ini secara sederhana. Sebenarnya dari gereja mula-mula, dari gereja abad pertama tidak ada persoalan tentang baptisan bayi. Tidak ada yang pernah bikin persoalan tentang baptisan bayi. Kapan baptisan bayi itu mulai dipersoalkan? Itu nanti kira-kira tahun berapa ya? Kira-kira tahun itu sesudah reformasi, kalau tidak salah tahun 1525. Muncul satu gerakan, jadi setelah reformasi 1517, reformasi gereja, kan terjadi tahun 1517. Nah, tidak lama dari situ, kira-kira tahun 1525, muncul satu gerakan di Eropa, di Amerika, namanya gerakan Anabaptis. Mereka mempersoalkan baptisan bayi. Mereka menganggap baptisan bayi itu tidak boleh, tidak sah. Karena bayi itu belum tahu apa-apa. Karena itu dorang pegerakan dia nama Anabaptis. Ana artinya lagi. Jadi Anabaptis artinya dibaptis lagi, baptis ulang. Nah, dari situlah mulai berkembang tuh baptisan ulang dan kemudian lebih spesifik melarang baptisan bayi. Dan sekali lagi sebenarnya itu baru muncul setelah 1500 tahun gereja ada di muka bumi. Padahal dari abad pertama, dari awal-awal abad pertama, tidak ada persoalan dan tidak ada yang mempersoalkan baptisan bayi. Nah, salah satu ayat yang gerakan-gerakan anti baptisan bayi pakai adalah, coba saudara baca di Kisah Para Rasul pasal 2. Nah itu, orang mau bahas itu.
Kita mau bahas malam ini tentang doktrin-doktrin sekunder, mulai dari baptisan. Nah, mulai dari sakramen, secara khusus baptisan. Coba lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat, baca juga mulai ayat 18. Ada yang bersedia baca? Kisah Rasul 2 ayat 18. Kisah Para Rasul 2 ini dia cerita itu hari Pentakosta. Kan? Hari Pentakosta itu Petrus berpidato, lalu muncul ayat 18. Coba baca ayat 18. Maaf, ayat 38. Setelah dia pidato apa ayat 38? Coba baca. Nebel coba. Kisah 2 ayat 38. Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing berdiri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, jadi ini ayat yang dorang pakai. Jadi orang sudah baca semua itu, tapi akan saya gambaran. Jadi di hari Pentakosta itu Petrus berkhotbah. Berapa banyak orang yang hadir waktu itu? Nggak tahu. Tapi nanti di ayat-ayat selanjutnya dikatakan hari itu ada 3.000 orang yang memberi diri dibaptis. Nggak tahu apakah 3.000 orang itu adalah semua yang hadir atau sebagian saja dari yang hadir. Berarti lebih dari 3.000 orang. Tapi waktu dorang dengar tuh Petrus pidato, khotbah, dorang tanya, jadi apa tuh orang mau baking dang? Nah, muncul tuh ayat 38 itu, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Ayat ini kemudian tuh kelompok Anabaptis itu mengatakan, nah ini kan orang mesti bertobat dulu baru dibaptis. Kalau bayi bagaimana dia mau bertobat? Nah, dorang lupa ayat itu bukan peraturan tentang baptisan. Sekali lagi, ayat ini bukan peraturan tentang baptisan. Jadi ayat ini tentang apa? Nah, ini orang perhatikan dia pe konteks. Waktu itu Petrus lagi khotbah. Dan ada banyak orang yang hadir itu semua orang dewasa. Orang-orang yang belum beriman kepada Yesus Kristus. Orang yang baru kali itu mendengarkan Injil. Jadi konteksnya orang-orang dewasa, orang-orang Yahudi dari segala dari segala tempat datang pulang kampung waktu itu dorang sementara merayakan hari raya besar di agama Yahudi. Jadi konteksnya memang dorang datang mendengar ada apa ini. Lalu Petrus bilang, bertobatlah kamu dan berilah dirimu dibaptis. Ini bukan peraturan tentang baptisan. Sekali lagi, ini bukan peraturan tentang baptisan. Jadi ini tidak boleh dijadikan acuan atau peraturan bahwa orang mau baptis mesti bertobat dulu. Nah, jadi yang benar bagaimana? Nah, orang harus mengerti baptisan dari sudut pandang yang lain. Dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang sunat. Oke, apa mesti gata itu sunat? Mari orang mau buka beberapa ayat Alkitab. Pertama, coba saudara baca di Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12. Coba baca yang siapa saudara langsung cepat baca. Kolose 2 ayat 11 dan 12. Siapa jod saudara langsung mau baca. Selain yang coba baca tadi no. Coba baca. Kolose 2 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Inisiatif coba baca.
Sampai sudah apa? Berurut. Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12. Di sini juga tarik. Jadi sebentar berurut je, habis ini Bible kong begitu terus. Supaya sudah mau tunjuk. Coba baca pasal Kolose 2 ayat 11 12. Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari yang mati. Jadi di sini diterangkan dua macam sunat kan? Dalam Dia maksudnya dalam Kristus. Kamu telah disunat. Jadi Alkitab bilang orang ini disunat semua. Kamu yaitu menunjuk kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Siapa tuh udah sunat di sini? Ada. Mar Alkitab bilang kamu telah disunat. Kapan kamu disunat? Waktu kamu dibaptis. Tapi sunat di sini dikatakan di dalam Dia kamu telah disunat, tapi bukan sunatnya Abraham, bukan sunat Yahudi, bukan sunat perjanjian lama. Sunat pertama kali ditetapkan kepada Abraham. Nanti sebentar terang mau baca Kejadian 17, siap-siap mau baca. Nanti kita tunjuk tuh ayat. Jadi kita terangkan sederhana dulu ya. Di sini Paulus bilang, di dalam Kristus kamu telah disunat. Maksudnya apa? Tapi sunat yang kamu terima itu bukan apa di situ dibilang? Bukan dengan apa? Kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Sunat yang dilakukan oleh manusia maksudnya sunat yang dilakukan menurut hukum di Kejadian 17. Sunat yang ditetapkan oleh Tuhan kepada Abraham, yaitu penanggalan bagian tubuh secara khusus pada laki-laki di alat kelamin. Tapi di sini dikatakan apa? Dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yaitu apa? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kapan orang disunat? Ayat berikut. Karena di dalam Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu juga dibangkitkan juga oleh kepercayaan kamu kepada kerja kuasa. Karena di dalam Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi waktu orang dibaptis itu seorang dipersatukan dengan Kristus. Lebih tepatnya dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Nah waktu orang dibaptis itu, orang telah dipersatukan dengan Kristus. Nah, jadi sunat di sini adalah dikatakan, baptisan di sini adalah pengganti sunat. Bukan sunat jasmani, tapi sunat secara rohani. Nah, dari mana asal usul peraturan tentang sunat? Coba saudara baca Kejadian pasal 17. Mulai ayat 10. Kejadian 17. Bible Mbak urut ya. Kejadian 10 ayat 17. Kejadian 17 ayat 10. Ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Baca ayat 11. Haruslah dikerat
umur 8 hari, Berapa hari? Itu mau disunat? 80. Ah, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. oke, sampai situ Jo. Jadi ini peraturan yang dibuat oleh Tuhan kepada Abraham. Abraham dan keturunannya diakui oleh Tuhan sebagai umatnya. Dan sekaligus ada perjanjian Tuhan kepada Abraham, yaitu apa? Abraham akan memperoleh banyak keturunan dan keturunannya diberkati. Nah, tanda perjanjian di sini apa? Sunat. Nah, sunat itu di sini dikatakan apa? Dengan mengerat kulit katan. Umur berapa tuh anak mau sunat? Dia bilang sini 8 hari. Padahal tuh isi perjanjian adalah Abraham akan memperoleh banyak keturunan dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Karena DP isi perjanjian adalah, sudah perhatikan nih, kita berusaha pakai bahasa sederhana ini. Karena DP isi perjanjian adalah, karena waktu itu Abraham belum punya keturunan kan, sampai dia sempat juga meragukan itu janji Tuhan. Jadi Abraham juga pernah gagal. Bapak orang beriman pernah sempat layu juga DP iman. Isi perjanjiannya adalah Tuhan bilang kamu akan memperoleh banyak keturunan. Bahkan dia bilang DP keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Nah, karena DP isi perjanjian adalah memperoleh banyak keturunan, maka tuh tanda perjanjian itu, ya tanda perjanjiannya adalah sunat. Kenapa sunat? Sekali lagi, karena DP isi perjanjian adalah Abraham akan memperoleh banyak keturunan, maka tuh tanda perjanjian ditaruh di anggota tubuh yang akan dipakai untuk memperoleh keturunan. Sudah mengerti? Siapa tuh sunat? Tanda perjanjian itu ditaruh di alat kelamin. Laki-laki secara khusus. Perempuannya enggak. Karena ada kaitan dengan tuh isi perjanjian. Nah, yang berikut. Kapan orang itu disunat? Umur berapa dia bilang tadi? 8 hari. Bukan 8 tahun. Bukan 18 tahun. Nggak perlu tunggu dewasa. Oh kan dia enggak mengerti. Itu arti sunat. Oh nyanda. Karena ini ketetapan dari Tuhan. Anak umur 8 hari dia sudah mengerti apa dengan itu sunat. Dan makna dari sunat. Dan karena itu. Orang-orang yang bilang. Baptisan bayi tidak sah. Mesti tunggu dia dewasa. Padahal. Di Kolose tadi orang so baca apa? Baptisan itu telah menggantikan sunat. Orang semua telah disunat. Tapi oke, belum lengkap ini. Nanti kita terangkan pelan-pelan. Sekali lagi, anak itu disunat pada umur 8 hari. Dia belum mengerti apa-apa kan. Oke, coba buka lagi ayat Alkitab. Galatia 3 ayat 29. Memang orang di kelas ini buka-buka ayat kan. Saya enggak badongeng orang di sini. Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Jadi sekali lagi ya, di Kejadian 17 itu Tuhan bikin ketetapan. Abraham dan seluruh keturunannya harus disunat sebagai tanda perjanjian. Oke? Nah, sekarang baca
Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Dan kalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, apa? Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tadi, orang ini bukan keturunan Abraham secara biologis kan? Saudara kan nenek moyang bukan Abraham secara biologi toh? Enak toh? Saudara bukan anak cucu dari ada Abraham dan Sarah kan? Tapi di sini bilang apa? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi di Kejadian 17 tadi Tuhan Yesus bilang, Abraham dan keturunannya berhak menerima janji Allah. Dan ada tanda perjanjian, yaitu sunat. Nah, bagaimana dengan torang? Torang kan tidak disunat, dan torang bukan keturunan langsung dari Abraham. Tapi ayat ini bilang apa? Karena iman kepada Yesus Kristus. Karena torang telah bersatu atau dipersatukan dengan Kristus. Karena torang telah menjadi milik Kristus. Kapan torang menjadi milik Kristus? Tadi waktu kamu dibaptis, torang baca tadi di mana tadi? Kolose 2. Waktu torang dibaptis, torang telah dipersatukan dengan Kristus. Karena torang telah dipersatukan dengan Kristus, torang menjadi keturunan Abraham secara rohani dan berhak menerima janji-janji Allah. Bahwa kita adalah milik Allah, kita adalah anak-anak perjanjian, kita akan memperoleh berkat-berkat Allah. Dan berkat terbesar dari Allah adalah keselamatan. Oke, tambah ayat. Coba saudara baca, tadi ayat 29 kan? Coba baca di ayat 27 dulu. Masih itu tadi. Mas. Iya. Tadi ayat 29 kan orang baca. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji itu. Ayat 27 mundur. Karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus, karena kamu semua yang telah dibaptis, yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Itu yang kita bilang tadi. Ketika orang dibaptis, orang dipersatukan dengan Kristus. Karena orang telah dipersatukan dengan Kristus, maka orang menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sampai situ boleh dapat ikuti? Boleh. So, berusaha pakai bahasa sederhana ini. Jadi sebenarnya di Alkitab tidak pernah ada larangan tentang baptisan bayi. Tak pernah ada persoalan. Nah, belum lagi memang di Alkitab muncul beberapa kali kalimat-kalimat yang memang tidak spesifik tapi menggambarkan tentang adanya baptisan bayi. Misalnya, coba saudara baca misalnya Kisah Para Rasul 16 ayat 29. Kisah Para Rasul 16 ayat 29 sampai 34. Atau Kisah Rasul 16 ayat 13. Siapa? Melisa. Kisah Rasul 16, mulai juga ayat 13 dulu. Ayat 14. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan.
Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Ayat 15. Nah, sampai situ Jo. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Memang tidak bilang ada anak-anak. Tapi seisi rumah membuka kemungkinan Tuhan tidak bilang begini. Ayat berapa tadi? 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, kecuali anak kecil. Ada begitu, kan? Bersama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ayat 29 di belakang, boleh? Ayat 29, masih 16, masih Kisah Rasul 16 ayat 29. Ayat 29. Kepala penjara itu apa? Ia pun membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungguhlah ia di depan Paulus dan Silas. Ayat 30. Yang hendak kita keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Terus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dari seisi rumahmu. Baca terus. Lalu mereka mengucapkan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh biolog. Ketika itu juga ia dan keluarganya membuat diri baptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Sampai situ, Jo. Seketika itu juga ia dan keluarganya, kecuali anak-anak, memberi diri dibaptis. Begitu udah tulis. Apa gitu? Coba ulang. Seketika itu juga ia, itu kepala penjara itu, dan ia dan keluarganya, kecuali anak-anak, memberi diri dibaptis. Ada tulis begitu? Ya enggak ada. Ia dan seisi rumahnya memberi diri, ia dan keluarganya, memberi diri dibaptis. Sedua kasus yang terang lihat. Seisi rumah, keluarga. Satu lagi ayat, 1 Korintus 1 ayat 14. Sudah lihat ayat-ayat itu. 1 Korintus 1 ayat 14 sampai 16. Mulai ayat 14 coba. 1 Korintus 1 ayat 14 sampai 16. Korintus 1 ayat 14 sampai 16. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku, juga keluarga Stefanus. Nah, lihat ini ayat 16. Coba baca tuh ayat 16 itu. Juga siapa? Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, ada lagi orang yang aku baptis. Sampai situ Jo. Juga keluarga Stefanus aku yang baptis. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Nggak bilang di sini juga keluarga Stefanus kecuali anak kecil aku yang membaptis. Nggak pernah ada persoalan di Alkitab. Tapi orang juga yang tetap nggak mau percaya, orang bilang begini. Kan yang nggak bilang di situ ada anak kecil. Siapa tahu tuh keluarga seisi rumah itu memang seorang dewasa.
Kan siapa tahu, bisa saja salah tahu. Ya toh? Justru kalau orang bilang, siapa yang jamin bahwa di situ ada anak kecil? Saudara mau jawab apa? Kan ini memang tidak jelas di Alkitab toh. Tapi misalnya dong tanya begini, siapa yang jamin bahwa di situ ada anak kecil? Saudara mau jawab apa? Bagaimana? Indah. Mau jawab apa kalau dong bilang begitu? Tidak menjamin di situ ada anak kecil. Siapa yang jamin di situ ada anak kecil? Saudara mau jawab apa? Kalau orang bilang siapa yang menjamin? Atau buktikan bahwa di situ ada anak kecil. Gampang kok DP jawaban. Buktikan bahwa di situ tidak ada anak kecil. Saudara mengerti apa maksud? Kalau orang bilang, siapa yang jamin? Memang di situ sih baptisan seisi rumah, baptisan keluarga. Siapa yang jamin di situ ada anak kecil? Maka menjawab pertanyaan itu, jawab dengan pertanyaan, no, siapa yang jamin di situ tidak ada anak kecil? Ya toh. Jadi maksudnya Alkitab sebenarnya tidak bikin persoalan. Nah, belum lagi setelah Alkitab di abad-abad pertama muncul ada yang disebut, saudara boleh dengar ini, ada yang disebut kitab Didache ton Apostolon. Jadi itu maksudnya kitab yang dianggap kitab pengajaran para rasul. Nah nanti saudara cari di Google ya, kitab Didache ton Apostolon bab 7. Nah di bab 7 itu ada peraturan tentang baptisan. Nah jadi kitab Didache ini malah di awal-awal abad pertama itu sering juga dianggap kitabnya orang Kristen, tapi belakangan tidak diterima. Ada juga yang anggap ini semacam rumusan katekisasi. Katekisasi di gereja mula-mula. Setelah Alkitab ada yang disebut kitab Didache ton Apostolon yang ditulis oleh muridnya para rasul. Nah, misalnya di bab 7 ada peraturan tentang baptisan. Ada bilang begini. Kamu membaptis orang, baptislah dengan air yang mengalir di dalam nama Sang Bapa dan Sang Anak dan Sang Roh Kudus. Jika tidak ada air yang mengalir, boleh gunakan air yang lain. Maksudnya mungkin air yang tidak usah juga mengalir. Jika tidak ada air mengalir, kamu boleh gunakan air hangat. Nah, apa air hangat? Mungkin kalau ada orang yang sakit atau apa kan, air hangat. Jika juga tidak ada air hangat, ya sudah ambil air lain jo, kong tuang di kepala, baptis dia di dalam nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi sekaligus tuh formula baptisan orang tahu dari situ. Nah, formula baptisan gereja mula-mula itu merujuk dari Matius pasal 28. Coba saudara baca Matius pasal 28 ayat 18-19. Itu formula baptisan. Ya, orang sekaligus lihat tuh formula baptisan. Ayat 19. Matius 28 ayat 19. Bagaimana? Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu juga. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa, semua suku bangsa yang boleh kamu jumpai. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan rumusan ini dipakai oleh gereja mula-mula. Gereja mula-mula pakai itu rumusan. Membaptis orang di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau saudara pernah dengar tuh istilah begini, rumusan begini, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus, itu salah.
Itu menentang tuh doktrin level pertama tadi, doktrin Allah Tritunggal. Nanti minggu depan orang mau bahas secara khusus tentang Allah Tritunggal. Itu lalu kan kita baru singgung-singgung. Nanti orang akan periksa ini, ayat-ayat Alkitab. Jadi yang benar sama dengan yang orang so pakai selama ini dan saudara so lihat selama ini kan. Ketika pendeta bilang, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu memang rumusan baptisan yang dipakai sejak gereja mula-mula yang mengacu pada Matius 28. Dan gereja mula-mula pakai itu. Salah satu bukti sejarah yang paling konkret itu adalah yang kita bilang tadi. Kitab Didache ton Apostolon. Didache itu artinya pengajaran. Ton Apostolon dari para rasul. Gitu dah. Jadi DP formula baptisan tidak boleh. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Yesus. Nah itu memang karena konsep tentang Tritunggalnya salah. Sehingga muncul rumusan begitu. Jadi yang benar mesti pakai ini. Kemudian, jadi sekali lagi orang gereja sebenarnya sejak awal tidak ada persoalan tentang baptisan anak-anak. Jadi orang menerima baptisan apa? Baptisan anak iya, baptisan dewasa iya. Dua-dua diterima kok. Dan baptisan itu berlangsung 1 kali seumur hidup. Dan karena itu kalau misalnya dia so baptis di tempat lain, waktu dia datang di sini tidak akan dibaptis lagi. Yang penting dibaptis dengan benar. Dibaptis dengan formula aral Tritunggal. Kalau dia dibaptis dalam nama Hamilasut ya baptis ulang. Ya toh? Misalnya dan. Kalau dia dibaptis dengan formula yang salah dia harus dibaptis ulang. Bisa saja karena dia tahu, kan? Jadi yang penting dia sudah dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak usah dibaptis lagi. Dan Gemim tidak pernah mempersoalkan mau baptis baik ya baptis dewasa. Karena apa? Antara lain karena dia alasan doktrin itu doktrin level sekunder. Ya sudah, orang yang mau pakai baptisan, orang yang terima dua-dua, baptisan bayi diterima, baptisan dewasa, orang gereja Calvinis, gereja Reform, gereja Protestan. Gereja-gereja tertentu yang hanya menekankan baptisan dewasa, silahkan, tidak apa-apa, ya tidak salah juga. Yang salah adalah ketika orang mempatenkan bahwa yang benar itu seolah-olah hanya baptisan dewasa. Nah itu dia salah. Lalu yang mengatakan baptisan itu menyelamatkan. Nah itu juga yang salah. Nyanda. Menurut saudara tuh waktu Yesus disalib. Kan dia disalib ada 2 penjahat di sebelah kiri dan sebelah kanan kan. Awalnya dua-dua menghujat. Tapi belakangan salah satu dari 2 orang itu akhirnya menerima Yesus. Awal muncul kalimat pengakuan dia bilang, Yesus, ingatlah aku apabila nanti engkau kembali sebagai raja. Yesus bilang, bukan nanti. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama aku dalam Firdaus. Yesus langsung klaim bahwa dia diselamatkan. Karena dia punya pengakuan iman itu. Menurut saudara dia ada baptis enggak? Yang tahu Alkitab enggak bilang. Nanti saudara kalau sewaktu dapat yang orang itu, orang tanya, bro, mana waktu itu udah baptis? Atau di Alkitab dia bilang begini, waktu dia bilang, Yesus ingatlah aku apabila nanti engkau kembali sebagai raja. Yesus bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau bersama aku dalam Firdaus. Pakai mar. Turun dulu minta tuh prajurit, saya turun api minta baptis dulu. Habis itu naik ulang disalib. Begitu. Ya enggak kan? Enggak suruh turun lagi dia. Turun dulu pi baptis dulu kompi naik ulang. Enggak ada cerita begitu. Dibaptis dia enggak tahu. Tapi kayaknya nyanda loh. Berselamat. Oh Yesus yang klaim. Selamat dia. Masuk surga dia. Enggak dibaptis. Bukan berarti enggak perlu baptis. Tapi orang inilah bagusnya tuh
perumusan sistem triase ini. Triase atau apa namanya? Membagi ke dalam lapisan-lapisan yang jelas. Jadi doktrin-doktrin di level sekunder ini tidak menyelamatkan. Hanya untuk menentukan dia dominasi gereja apa. Kalau orang mau gereja yang kelompok tertentu, kepercayaan tertentu hanya menekankan baptisan dewasa dan baptisan selam, ya silahkan. Metode baptisan juga tidak ada kaitan dengan keselamatan. Jadi saudara tidak usah terpengaruh. Jadi nanti kalau ada orang setelah keluar dari sini kondom bilang, ngoni baptisan yang tidak menyelamatkan. Saudara mau jawab apa? Saudara mau jawab apa? Kalau orang luar sana bilang, ngoni gemim, ngoni baptisan yang tidak menyelamatkan. Saudara mau bilang apa? Oh iyo Kang, pindah jotarek orang. Gak apa-apa, ini dah live, kita mesti bilang. Saudara mau bilang apa? Karena beberapa waktu lalu, 1-2 bulan kita di sini, kita dengar cerita itu. Ada orang yang belum lama di CD, kalian tahu dia ada belajar baik-baik waktu itu atau enggak, kalian tahu. Tapi itu cerita sebelum orang datang sini kan. Hanya beberapa bulan dari dia di CD, dia keluar dari gereja ini, pindah, hanya karena, kita pakai hanya ya, karena itu dungu, itu bodoh. Nggak belajar dia. Hanya karena dia ada dengar, orang dia bilang begini, ngana tahu nggak ngana ada baptis kapan? Waktu itu ngana ada baptis bayi toh, ngana belum mengerti toh. Ngana tahu nggak? Tuh Alkitab bilang baptisan itu tanda pertobatan. Orang so bahas tadi. Yang kedua, ngoni baptisan itu ndak sah, ndak menyelamatkan karena cuma ada percik. Yang benar itu baptisan selam. Maka akhirnya itu yang bikin dia pindah. Dengan mengetahui doktrin-doktrin dalam sistem triase ini, orang so tahu sekarang. Itu pentingnya kita menjelaskan tuh sistem triase teologi ini, level-level doktrin. Di mana orang mesti bertahan mati kalau mati sekalipun. Tapi di mana orang boleh kompromi? Baptisan itu bukan doktrin primer. Baptisan itu doktrin sekunder. Yang tidak ada urusan dengan saudara disebut Kristen atau tidak Kristen. Saudara selamat atau tidak selamat. Saudara dibaptis dewasa tidak menjamin lebih sah dari baptisan anak-anak. Saudara yang dibaptis selam tidak menjamin lebih sah dari baptisan curah atau percik. Nyanda. Orang terima semua, silahkan, tidak ada pengaruh. Baptisan curah sah, percik sah, selam sah, silahkan. Terserah ngoni mau pakai apa. Itu hanya dalam rangka menentukan denominasi gereja. Jadi kita tanya ulang. Kalau ada orang tanya, orang bilang begini. Ngoni baptisan, kan ngoni udah baptis waktu masih kecil. Itu kan bukan karena ngoni iman. Mar mama deng papa iman, plus mama ani papa ani iman. Bukan ngoni iman. Sekarang ngoni mesti baptis ulang. Sebagai tanda ngoni iman. Sudah mau jawab apa? Yang orang bilang itu betul enggak? Betul enggak? Jadi kalau orang bilang begini, ngoni baptisan yang enggak menyelamatkan, sudah mau jawab apa? Ya? Kalau orang bilang begitu, saudara enggak usah marah, kasih 2 jempol pada dia. Dia bilang betul kawan. Memang orang baptisan enggak menyelamatkan. Mar bilang, dengon nilai. Itu pertanyaan bodoh, pernyataan bodoh. Jadi sudah nggak usah langsung berdiri tandus saudara waktu orang bilang, orang singgung kek, orang khotbah kek, saudara dengar kek atau langsung dia terang-terangan. Sah, ngoni baptisan itu nggak menyelamatkan. Mau bilang apa? Kalau dia bilang begitu, kasih 2 jempol. Dia bilang betul kawan. Mar dengoni lagi, begitu. Memangnya tidak menyelamatkan. Tidak usah malu, tidak usah takut, tidak usah minder, tidak usah berkecil hati. Memang betul tuh dia bilang, hanya dia bodoh.
Dia tidak tahu itu pernyataan orang yang tidak belajar. Nah, itulah fungsinya tuh sistem triase teologi. Saudara tahu di mana saudara akan bertahan, di mana saudara boleh berbeda. Kalau berbeda pendapat di doktrin-doktrin level sekunder, senyumin aja. Tak usah marah. Silakan kalau ngoni nikmat dengan ngoni pebaptisan, silakan. Orang tidak pernah bikin persoalan. Dan tidak usah bikin persoalan orang pebaptisan. Yang berikut tentang jadi metode baptisan. Kadang-kadang ada juga ayat yang orang pakai untuk membenarkan bahwa baptisan seolah-olah hanya selam. Nah, salah satu orang bilang begini, baptisan yang benar itu adalah baptisan selam. Sekali lagi kita bilang orang Gemim tidak pernah menentang baptisan selam. Nah, enggak. Karena itu sekalipun dia baptis selam dari sana, meskipun di sini orang enggak praktekkan itu, kalau dia misalnya baptis selam dari sana, sah. Yang penting dibaptis dalam formula Allah Tritunggal. Sah. Enggak masalah. Enggak ada kaitan. Baptisan selam tidak jauh lebih suci dari baptisan curah atau percik. Nah, tapi salah satu ayat yang orang pakai adalah waktu Yesus dibaptis. Menurut saudara Yesus dibaptis apa? Nah, waktu itu menurut ngonirang, Yesus sudah baptis apa? Selam. Ngoni dah hadir waktu itu. Dan apa undang? Dah terima undangan. Biasa sekarang kan ada undangan kalau mau baptisan. Dah hadir. Siapa di sini waktu itu yang dah hadir? Ada? Tahu dari mana Yesus sudah baptis selam? Tidak hadir kok bilang baptis selam. Atau udah hadir kok mbak selfie? Tunggu. Kan yang baptis Yesus apa? Yohanes Pembaptis. Tunggu pas selfie ada bukti fisik dah. Atau pitanya wana tuh om, apa tuh om di bawah sana tukang foto? Di kolom 5? Hah? Coba? Om Roni, dia tukang foto kan, so senior. Coba tanya dia, siapa tahu dia dah hadir kong, misalnya kan tuh Maria yang Yusuf dah panggil dia jadi tukang foto waktu itu. Noh? Nah, kurang kaget Om Roni dah dengar ini. Atau DP anak Alan. Tuh. Nanti tanya Alan atau tanya Om Roni. Atau tuh di Tomohon sana, tuh tukang-tukang foto, apa itu studio-studio itu? Angkasa kayak Geraldo kayak ada letus satu apa tahu. Coba ditanya pada orang, siapa tahu kata orang di situ waktu itu udah hadir, kok ada bukti fisik dan udah foto. Jadi saudara tahu dari mana Yesus dibaptis selam? Saudara tidak hadir, tidak ada bukti foto, tidak ada yang undang waktu itu. Kau tahu dari mana? Dari film no pendeta. Nah ini ngoni. Film dijadikan rujukan. Tapi orang bilang, bagaimana dang sudah tulis di Matius 3 ayat 16. Coba baca. Matius 3 ayat 16. Itu dorang pesenjata. Roma petugas sekarang baca apa? Yohanes 3, Matius 3, 16, apa? Matius 3 ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan. Bukan. Matius 3 ayat 16. Coba kayak itu salah. Atau kita salah bilang? Matius 3, 16, sama orang. Itu ayat 16. Coba Matius 3, 16. Kita so hafal DP bunyi war, siapa di situ so lain. Bagi Alkitab baru itu. Nah, coba. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari mana? Dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, itu tuh dorang pe ayat. Sesudah dibaptis, Yesus segera meloncat dari air, begitu? Hah? Kita lagi mengganggu. Sesudah dibaptis, Yesus segera apa kata?
keluar dari air. Nah, ayat itu ayat yang paling sakti yang orang bilang. Nah, itu kan buktikan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Kata yang orang terjemahkan dengan Yesus dibaptis selam itu kata keluar dari. Nah, saudara tahu banyak orang yang asal ngomong tidak belajar. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Dorang artikan tuh kata keluar dari air itulah yang membuktikan Yesus dibaptis selam. Padahal Alkitab Perjanjian Baru ini dia bahasa asli bahasa Yunani, kan? Bahasa Yunani itu adalah salah satu bahasa yang paling teliti, paling komplit dia punya tata bahasa, paling teliti sekaligus memang paling rumit di dunia. Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, orang-orang Yunani itu, bahasa Yunani itu sangat teliti, termasuk dalam perumusan tata bahasa. Sebelum bahasa Yunani, coba bandingkan. Misalnya orang, bahasa Indonesia banding dengan bahasa Inggris. Misalnya kalau orang bilang, siapa dia? Siapa dia? Dia laki-laki, dia perempuan, dia setengah-setengah. Dia laki-laki, dia perempuan, tetap DIA. Betul enggak? Tapi kalau di Inggris, dia laki-laki apa? Dia perempuan. Lebih spesifik dorang kan? Nggak boleh kalau dia perempuan, nggak boleh bilang he. Kalau orang kan mau laki-laki kayak perempuan, mau apa kayak dia tetap dia. Betul nggak? Atau misalnya kita bilang, ini anakku. Mau dia kayak anak laki-laki, kayak anak perempuan, nggak jelas laki perempuan. Itu Tuhan cuma menciptakan gender ya. Gender itu maksudnya jenis kelamin. Tuhan menciptakan gender. Nah itu laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan gender. Tuhan tidak menciptakan transgender. Kenapa wanita tawa? Jadi Tuhan menciptakan gender, tapi Tuhan tidak menciptakan transgender. Jadi jangan macam-macam. Alkitab bilang itu. Jadi misalnya bilang anakku laki-laki atau anakku perempuan tetap anakku. Maka kalau orang Inggris, jadi beda kan bahasa Inggris. Anakku laki-laki jadi apa? Anakku laki-laki. Son. My son. Kalau anak perempuan, oh jangan bilang my son lagi. Mangamu dia. Jadi coba lihat. Perbandingan tuh bahasa itu penting. Lebih spesifik kayaknya. Itu apa itu? Gigi atau gula-gula? Periksa ke sana ya. Masih gula-gula kan so gigi itu. Jadi bayangkan, cuma perbandingan itu dong, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lebih spesifik kayaknya, lebih jelas. Nah, bahasa Yunani justru saudara tahu lebih jelas. Meskipun lebih rumit, tapi lebih komplit, lebih lengkap, lebih teliti. Termasuk tuh istilah keluar dari. Nah, keluar dari, di dalam bahasa Yunani ada beberapa istilah. Antara lain misalnya, kalau dia keluar dari bawah ke atas, dia pakai kata ana. Keluar dari bawah ke atas, arahnya bawah ke atas. Sama dengan orang dari sumur, pun dia keluar, bawah ke atas. Tapi kalau dia misalnya bilang keluar dari rumah, dia tidak boleh pakai kata ana. Keluar dari rumah maksudnya, dari sini, keluar dari rumah, maksudnya dari dalam sini, kong dia pergi mungkin di halaman, di jalan. Dia tidak boleh pakai kata ana, dia mesti pakai kata apo. Apo itu dia arti keluar dari, ana juga keluar dari, tapi beda arah. Kalau ana dari atas, dari bawah ke atas, tapi kata apo itu lebih tepatnya misalnya keluar dari rumah. Pakai apo. Jadi apo itu sebenarnya DP arti lebih spesifik. Beranjak dari rumah. Atau berpindah tempat. Dari sini ke sana.
keluar dari rumah, bisa beranjak dari rumah, atau menjauh dari rumah. Away from. Menjauh dari rumah, beranjak dari rumah. Nah sekarang, bahasa yang digunakan di Matius 3:16 apa? Kata keluar dari di situ, dia menggunakan kata apo. Jadi maksudnya sesudah dibaptis, nen tahu dengan cara apa? Karena ada lagi yang bikin persoalan. Nah baptisan itu kan artinya mencelupkan, menyelamkan. Nah itu juga pernyataan yang benar tapi cuma setengah kebenaran. Karena kata baptis dari bahasa Yunani baptiso itu DP arti ada banyak. Tergantung konteks kalimat. Kadang-kadang diterjemahkan dengan membasuh. Kadang-kadang diterjemahkan mencuci. Jadi dia bukan punya arti tunggal saja. Jadi pernyataan-pernyataan itu bodoh. Jadi kata keluar dari air itu menggunakan kata apo. Apo berarti beranjak dari atau menjauh dari. Jadi yang orang bayangkan ketika Alkitab bilang sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Tidak berarti atau tidak dimaksudkan Yesus dari bawah kalau dia cuit. Ya enggak. Kata apo itu maksudnya sesudah dibaptis Yesus segera beranjak dari air atau menjauh dari air. Saudara paham? Saudara enggak usah terpengaruh. Orang boleh kasih pembelaan meskipun enggak usah debat sampai mati. Tak perlu. Orang cukup tahu apa yang orang percayai, tapi enggak usah bilang orang sesat, enggak sesat. Enggak perlu. Tapi seseorang boleh dikatakan sesat atau enggak sesat. Bidat, binasa atau tidak binasa itu hanya ditentukan oleh doktrin-doktrin level primer. Doktrin-doktrin level sekunder tidak boleh kita mengatakan orang itu sesat, tidak sesat, atau selamat, tidak selamat, Kristen, tidak Kristen. Itu hanya dalam rangka menentukan apa DP nama tadi? Denominasi gereja. Jadi saudara tidak usah bakalai masalah baptisan, tidak perlu. Hindari itu perdebatan, pertengkaran, perkelahian gara-gara baptisan. Tak pengaruh. Silahkan. Saudara, kalau orang mau pertentangan orang baptisan, sudah. Lebih baik hindari itu perdebatan. Tapi orang perlu tahu kan kenapa orang menggunakan baptisan. Nah, orang kemudian ada juga yang bilang begini. Oh enggak, baptisan itu memang DP arti dari bahasa Yunani baptiso artinya menyelamkan. Jadi baptisan air memang harus diartikan dengan menyelam atau diselamkan ke dalam air. Nah sekarang, kalau misalnya baptiso artinya diselamkan ke dalam air, ditenggelamkan ke dalam air. Karena kata baptiso mesti satu arti tunggal saja. Dia arti yaitu ditenggelamkan. Bagaimana dengan baptisan roh? Bagaimana dengan baptisan api? Yohanes bilang, aku membaptis kamu dengan air. Tapi dia yang lebih besar dariku akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api. Jadi kalau baptisan air berarti tenggelamkan ke dalam air. Apakah berarti baptisan roh maksudnya tenggelamkan ke dalam roh? Nyanda kan? Oh, baptisan roh itu maksudnya pencurahan roh. Jadi tidak konsisten. Karena itu orang gemim menggunakan metode apa tong pakai? Hah? Metode apa? Percik atau curah? Orang mengakui 3. Baptis selam diakui, percik diakui, curah diakui. Mars sebenarnya kalau ngoni jalia, itu orang pakai selama ini apa? Kepadang nggak bilang apa tadi? Orang biasa bilang percik. Padahal dalam praktek itu bukan percik. Kalau percik kok. Sudah kan tidak pernah lihat toh? Dia bilang, aku membaptis engkau. Kayak waktu itu. Apa ini namanya? Bukan percik kan? Percik, sudah tahu percik. Percik kok sana ya? Aku membaptis engkau. Nah, jadi sebenarnya orang praktik selama ini bukan percik. Mart orang biasa bilang percik. Coba lihat saudara. Tuh pendeta ambil tuh air, kong dia curah. Karena itu nanti jadi konsisten dengan baptisan Roh Kudus. Berarti pencurahan Roh Kudus.
Tapi sekali lagi orang nyanda mempersoalkan. Perbedaan baptisan ya sudah hanya untuk menentukan denominasi gereja. Sampai sini boleh dapat ikuti? Nah memang kita materi mau bahas tentang sakramen. Mari kita terangkan dalam kaitan dengan ini. Yang berikut misalnya baptisan, doktrin-doktrin yang masuk level sekunder itu adalah misalnya doktrin tentang Maria. Nah, di gereja-gereja tertentu ada ajaran yang sangat ketat tentang Maria. Tapi memang kadang-kadang orang tambahkan dengan pernyataan barang siapa tidak misalnya ada di aliran tertentu, terang tidak usah sebut merek, di aliran tertentu ada ajaran, ada doktrin tentang Maria. Misalnya ajaran tentang Maria itu perawan selamanya. Maksudnya sebelum melahirkan dia perawan, lalu sesudah dia melahirkan Yesus dia tetap perawan. Maksudnya dia tidak punya anak lagi. Nah Alkitab tidak terangkan begitu kan. Orang bukan berarti orang sangat menghormati Maria. Tapi dia persoalan kadang-kadang kelompok tertentu itu bilang begini. Barang siapa yang tidak mengakui Maria sebagai perawan selamanya, terkutuklah dia. Dia di anatema. Anatema itu bahasa Yunani maksudnya dikutuk. Jadi dengan kata lain, orang mau selamat juga ditentukan oleh pengakuan tentang Maria. Alkitab tidak mengajarkan itu. Ya silahkan, kalau orang mau ajar begitu, ya silahkan saja. Karena itu doktrin sekunder. Memang di pihak orang kadang-kadang bilang terkutuklah orang yang tidak mau terima Maria sebagai perawan selamanya. Atau ada juga yang bilang Maria diangkat ke sorga. Alkitab tidak bilang dia mati kapan kan, atau mati atau bagaimana. Tapi orang keyakinan Maria itu diangkat ke sorga. Nah, siapa yang menolak ini dia dikutuk, maksudnya masuk neraka. Jadi berarti pengakuan tentang Maria ini juga bersangkut paut dengan keselamatan. Tapi orang gereja Protestan, orang gereja Calvinis, gereja Reform tidak mengakui Maria sebagai perawan selamanya. Alkitab tidak menerangkan itu. Malah yang orang dapati di Alkitab, sesudah Yesus lahir, Maria dan Yusuf hidup sebagaimana suami istri secara wajar dan masih melahirkan anak-anak. Alkitab yang tulis. Ada anak-anak, tapi anak beda status dengan Yesus. Yesus memang dikandung oleh Roh Kudus, tapi sesudah itu ada anak-anak dari Yusuf dan Maria secara biologis. Jadi kalau orang mau percaya yang begitu ya silahkan. Karena itu doktrin yang tidak menentukan keselamatan. Ya silahkan kalau orang mau katakan itu doktrin menyelamatkan, kalau orang nyanda. Jadi itu sebenarnya masuk di doktrin sekunder, hanya untuk menentukan denominasi gereja. Jadi ketika orang mengakui Maria, atau orang setahu ini denominasi apa. Lalu ada juga doktrin tentang ajaran tentang sistem pemerintahan gereja. Nah misalnya gereja tertentu pakai sistem episkopal. Episkopal itu sebenarnya bukan kitab materi ini sistem pemerintahan gereja. Kan nanti kita tidak tahu sampai materi tapi singgung-singgung sedikit saja. Nah itu sama dengan gereja Katolik. Memang dari atas ke bawah. Ada juga gereja yang sistem pemerintahannya kongregasional. Jadi betul-betul jemaat yang putuskan. Para pemimpin hanya menjalankan. Tapi orang sistem pemerintahan gereja adalah berjalan bersama. Para pemimpin gereja dan jemaat dalam sistem perwakilan. Sistemnya orang bersinode, berjalan bersama-sama. Tidak boleh mengatakan sistem gereja yang paling sempurna adalah sistem ini. Sistem pemerintahan gereja yang paling salah ini. Nah, itu hanya untuk menentukan denominasi gereja apa. Atau orang di sini menghormati saja. Orang mau bikin sistem pemerintahan episkopal, kongregasional, silahkan. Nanti ini didalami di materi tentang gereja, eklesiologi.
kita tidak mau bahas dulu. Tapi jadi ketika orang bilang, sistem pemerintahan gereja yang benar, enggak. Itu masuk pada doktrin-doktrin level sekunder. Ada juga doktrin tentang perjamuan kudus. Nah, sakramen perjamuan kudus itu juga masuk doktrin level sekunder. Tidak menentukan seseorang selamat tidak selamat, benar atau salah. Misalnya ada perbedaan antara orang pengertian tentang sakramen perjamuan dengan gereja tertentu. Di gereja tertentu ada pemahaman begini. Anggur dan roti itu ketika imam atau imam seucapkan, inilah darahku yang ditumpahkan, inilah tubuhku yang dipecah-pecah. Itu betul-betul menjadi darah dan dagingnya Yesus Kristus. Tapi orang di sini tidak. Dia istilah teologi terjadi transubstansiasi, terjadi perubahan wujud. Jadi anggur itu betul-betul darah, roti itu betul-betul tubuh Kristus. Tapi kalau orang di sini nyanda, konsubstansiasi dia nama. Tetap roti ya tetap roti, itu hanya perlambangan. Anggur ya tetap anggur, dia tidak berubah apa-apa. Tidak begitu dong. Jadi ini perbedaan-perbedaan ini sebenarnya Albert Mohler telah mengkategorikan ini doktrin-doktrin yang tidak usah dipertengkarkan, tidak usah diperdebatkan, karena ini masuk di doktrin sekunder. Lalu ada juga doktrin level 3, doktrin tersier. Tersier itu apa? Opini, pendapat. Jadi biar orang ini lebih rendah lagi dia kedudukan. Jadi biar orang di dalam satu gereja boleh berbeda pendapat. Misalnya tentang apa? Misalnya doktrin tentang akhir zaman. Kapan itu mau jadi ya? Sekarang tuh aliran masing-masing teolog beda-beda pendapat. Misalnya untuk menerangkan tuh di kitab Wahyu, kerajaan 1000 tahun itu kapan? Itu terjadinya kapan? Nah itu opini atau pendapat. Tidak menentukan orang selamat atau tidak selamat. Tidak menentukan orang itu benar atau salah, bidat atau tidak bidat, sesat atau benar. Nah, itu bersifat opini. Di dalam satu gereja, bahkan orang di dalam gereja Calvinis, gereja Reform, juga ada perbedaan-perbedaan pendapat tentang itu. Tidak masalah, itu doktrin-doktrin tersier, opini, pendapat. Atau misalnya tentang ajaran tentang kebebasan Kristen. Misalnya tentang makanan. Kelompok-kelompok tertentu, gereja tertentu bikin persoalan kan. Ngoni makan babi, ngoni tidak mau selamat. Ya apa urusannya makan babi dengan surga? Tidak ada. Paulus bilang, kamu yang lemah iman silahkan makan sayur saja. Mar bukan berarti itu makan daging sampai iman lebih kuat ya. Ngoni makan daging lekong asam urat, supi, kolesterol. Itu sama juga. Jadi tidak usah, saudara tidak usah pengaruh ketika ada orang bilang, gereja yang benar, orang Kristen yang benar itu harusnya tidak boleh makan daging babi. Ya. Bagaimana? Itu doktrin tersier itu. Doktrin-doktrin yang ya sama sekali DP pengaruh tidak signifikan. Silahkan kalau ngoni mau makan, silahkan makan, tidak usah hina yang nyandak makan, Paulus bilang. Kalau ngoni yang nyandak makan, silahkan tidak usah makan dan tidak usah hina yang makan. Orang yang nyandak makan daging babi tidak tentu hidupnya lebih suci di hadapan Tuhan daripada orang yang makan babi. Ya, tidak ada itu. Jadi makan babi dan tidak makan babi itu tidak ada pengaruh dengan keselamatan. Tapi kadang-kadang orang bikin persoalan kan, udah tahu kan? Orang bikin persoalan, ngoni makan babi itu babi haram. Ya bagi ngoni haram, bagi orang halal. Enak pula. Gitu. Nggak usah, itu masuk di doktrin-doktrin level apa? Tersier, opini pendapat. Nah, yang paling terakhir ini doktrin
yang disebut doktrin adiaphora. Doktrin-doktrin yang boleh dipelajari, boleh diketahui, tapi tidak penting. Tidak punya signifikansi. Misalnya apa? Berapa jumlah malaikat di surga? Ya terserah. Berapa kayak 17 malaikat, apa urusannya dengan pengerampai kekristenan. Tapi ada juga orang yang bikin persoalan kok tentang itu. Wah, jumlah malaikat di surga derang hitung. Cari data-data di Alkitab berapa jumlah malaikat di surga. Itu malaikat itu laki-laki ke perempuan ya. Nggak ada urusan. Yang begitu-begitu dang. Hah? Jadi itu terang belajar bagaimana level-level doktrin ini, sistem triase, teologi kaltriat, supaya orang tahu di mana orang boleh berdiri teguh, harus berdiri teguh hanya pada doktrin-doktrin level primer. Di situ orang mesti berdiri teguh, harga mati, ndak pakai mundur. Mati kal mati, orang mesti bertahan. Karena menerima, mengakui, mempertahankan itu menentukan orang disebut Kristen ndak Kristen, selamat ndak selamat. Tapi doktrin-doktrin di level sekunder, tersier, adiaphora boleh berbeda. Ndak usah baku hina. Tapi di sini orang akan mengatakan mana benar, mana salah. Mana sesat atau tidak sesat, mana binasa atau tidak binasa, ditentukan oleh level primer. Tapi kalau di mulai doktrin sekunder, tersier, adiaphora, sudahlah. Orang tetap harus menjaga kesatuan gereja, saling menghargai perbedaan pandangan antar denominasi gereja. Tidak usah babakalai gara-gara doktrin, misalnya tentang secara khusus doktrin sekunder ya. Tapi doktrin primer ini orang mesti bertahan. Tidak boleh kompromi, tidak boleh mundur. Tapi itu doktrin sekunder ya tentang baptisan, tentang perjamuan, apalagi tentang makan minum ya sudah. Saya kira itu yang boleh diterangkan. Moga-moga saudara dapat wawasan umum tentang doktrin-doktrin penting di dalam gereja. Ada pertanyaan sampai sini? Orang masih punya waktu 15 menit. Ada pertanyaan? Apa? Silahkan kira. Itu apa? Baptisan, ya. Nah, itu dia. Kalau orang di sini sekali seumur hidup. Tapi kadang-kadang di denominasi gereja tertentu, kadang-kadang baptisan itu justru orang anggap sebagai tanda keanggotaan gereja juga kan. Karena itu orang tetap terapkan baptisan ulang. Mau biar kayak orang jadi orang bisa saja membolehkan 100 kali baptis kayak. Karena satu, kadang-kadang baptisan itu bagi dorang dianggap menyelamatkan, apalagi metode tertentu. Yang kedua, baptisan itu menjadi tanda keanggotaan gereja. Kalau dorang nyanda kan, ya sudah silahkan, nggak itu dorang urusan dong. Tapi harusnya bagi orang tidak. Harusnya berani berkata tidak. Setelah saudara belajar ini, saudara enggak. Kalau saudara sudah dibaptis, lalu nanti saudara mungkin saudara pergi di mana kong masuk di gereja yang menekankan baptisan begitu, ya saudara harus bertahan dengan mengatakan tidak. Tapi memang ya itulah kita bilang, ini akan menentukan saudara di denominasi gereja mana. Kalau orang di sini enggak. Ada rencana mau pindah ya? Enggak. Cintailah Kristus, cintailah Alkitab, dan cintailah Gemim. Amin. Cintai Kristus, cintai Alkitab, cintai Gemim. Tapi ya sudah, memang kalau orang backing penerapan begitu ya sudah orang. Tapi orang enggak. Baptisan itu sekali seumur hidup. Yang penting kita bilang dia formula baptisan. Dibaptis dalam nama apa?
Kalau dia sudah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terserah dia ada baptis dengan cara apa. Orang juga akui kok. Karena itu biarlah dia so baptis apa di sana, ketika datang di sini, yang penting orang tahu dia so baptis dalam nama Allah Tritunggal, sudah orang sudah bikin persoalan. Ada lagi? Terima kasih ya, bagus tuh pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Tentang kita tahu masih 2 kali, Kang. Minggu depan 1 kali, dan kalau tidak salah masih 2 kali. Kalau tidak salah masih 2 kali. Ya. Sebenarnya kalau di materi kita lihat, kita cuma mau bahas tentang Allah Bapa, tentang Yesus Kristus, tentang sakramen. Lalu nanti materi keempat kita kalau tidak salah tentang love, dating, and sex. Tapi ya saudara sudah banyak ini. 2 malam ini saudara dapat pengetahuan yang melimpah. Ada pertanyaan? Ya? Apa? Nggak apa-apa, tanya Jo. Jangan pulang kayak sebentar ngoni mimpi-mimpi jahat. Karena tanya. Bagaimana? Saya jelas kok bagaimana? Ya? Tanya Jo. Ini kesempatan di kelas katekisasi ini orang tanpa tanya kan? Bagaimana? Indah, siapa? Bagaimana pertanyaan? Ya. Bagaimana? Oh. Nanti tanya Pak Maria dan Yusuf. Madorang 2 tuh tahu. Ya toh? Ya. Yang begitu-begitu masa di adiafora no? Hah? Iya enggak. Boleh dicari tahu, dipelajari, bagus juga no. Tapi enggak punya signifikansi. Oke. Enggak apa-apa, boleh cari tahu, itu bagus juga. Untuk jadi kekayaan pengertian. Di sini ada apa tuh, tahu apa? Ada pertanyaan? Hah? Apa? Ada? Tanya Jo, nggak apa-apa. Ya kalau kita ingin tahu, nanti kita cari dulu DP jawaban, kita jawab minggu depan. Ya kita juga nggak mau tahu kan? Hah? Lagi 10 menit orang kelar. Apa? Siapa kata? Siapa Roma? Apa tuh di situ? Enggak. Bible ada? Apa pertanyaan? Ya enggak. Ada apa? Ada pertanyaan. Ada. Oh, tak kira ada. Kalau sudah ada, orang semua sekular. Ada. Ya? Oh, masih ada? Enggak, daripada waku bisnis itu. Ya. Bagaimana batanya? Kita tidak dapat dengar, ya. Bagaimana Fira? Saya jelas sih. Saya nyaring kamari. Siapa? Bagaimana? Oh, enggak penting-penting amat dang bertanya. Oke, kalau saja enggak orang selesai, kita nanti masuk ulang mungkin hari Kamis minggu depan, mungkin kalau salah. Karena itu pertemuan hari-hari apa ya? Senin, Selasa, kan? Senin, Selasa materi lain dan bukan kita, pendeta lain. Ini sudah hadir. Nanti kita, kalau ada pertanyaan menyangkut kita materi, nanti tanya juga hari Kamis. Karena hari Kamis kita masih mau tambah penjelasan tentang Allah Tritunggal. Ya.
Ya, iya enggak dapat dengar apa tuh datanya. Saya dia tutup mulu tuh. Siapa katain? Ya, ada bagaimana? Oh, jangan berdoa. Mar sejak sampai gemetar begitu. Ya kadang-kadang itu sebenarnya apa ya? Gejolak emosional dan ya gejolak emosional. Nah, kadang-kadang orang sudah bilang, kerasukan. Enggak lah. Enggak ada sih cerita di Alkitab orang yang dipenuhi Roh Kudus langsung gemetar-gemetar, apalagi pusing-pusing, rubuh-rubuh. Di Alkitab sih kita belum pernah dapat ada. Kecuali kita kata itu enggak pernah lihat. Di Alkitab ada orang yang pakai istilah yang populer ya, kepenuhan Roh Kudus sampai gemetar-gemetar. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, pertama-tama orang itu akan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu fungsi utama dari Roh Kudus adalah menginsafkan orang tentang orang pedosa-dosa dan memimpin orang pada pertobatan, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mentaati firman-Nya. Menolong orang untuk hidup suci. Itu tuh kerja Roh Kudus. Jadi tanda orang itu dipenuhi Roh Kudus, pertama-tama dia menyadari dia orang berdosa. Lalu dia mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia hidup dalam pertobatan. Dia mentaati Kristus. Dia hidup dalam kekudusan. Dia hidup bagi kemuliaan Tuhan. Jadi orang yang bilang dia dipenuhi Roh Kudus, tapi tetap hidup dalam dosa, itu bukan Roh Kudus sudah masuk pada dia. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak harus ditandai dengan ya gemetar sampai kelepek-kelepek, sampai pusing-pusing dan kurang sirang-sirang, tanda kepenuhan Roh Kudus. Nah itu kadang-kadang cuma karena dia emosi, apalagi berdoa sampai diiringi musik, kadang-kadang itu pengaruh juga kan. Jadi lihat orang itu dipenuhi Roh Kudus. Kita ulang ya. Pertama, dia menyadari dia orang berdosa. Hanya Roh Kudus yang mampu menginsafkan orang bahwa dia berdosa. Sekaligus dia membutuhkan Yesus Kristus untuk memperoleh pengampunan, penebusan, dan jaminan hidup kekal. Orang itu dipenuhi Roh Kudus adalah ketika dia taat kepada Kristus. Orang itu dipenuhi Roh Kudus terlihat di mana? Dia hidup kudus. Roh Kudus adalah roh yang kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, pasti hidup kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan menghasilkan buah roh. Apa itu buah roh? Di mana DP ayat? Galatia 5 ayat? Galatia 5 ayat berapa? 21 atau 20 atau 21? Hah? Galatia 5 ayat 20 atau 21? Galatia berapa? Galatia 5 ayat saya kira ayat 20 atau 21. Apa ada bilang di situ? Tetapi buah roh ialah, apa kata tuh buah roh? Galatia 5 ayat 22. Hafal. Bagus, sebenarnya gampang bahafal tuh. Sudah jadi dengar tuh mak jam nyanyi, tuh ibu-ibu. Nah itu gampang. Lebih gampang kok bahafal kalau ingat tuh lagu itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Berapa tuh buah roh? Coba baca di situ. Ada tulis apa? Tetapi buah roh atau buah-buah roh ada tulis di situ? Coba baca baik-baik. Galatia 5:22. Ada tulis apa? Buah roh atau buah-buah roh? Apa beda buah roh dan buah-buah roh? Kalau buah tunggal, singular. Kalau buah-buah majemuk, plural, banyak. Nah, di sini dikatakan tetapi buah roh. Sebenarnya kalau saudara periksa DP bahasa Inggris lebih jelas. Kalau misalnya orang di Indonesia kan 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak, tetap anak. Tapi kalau di bahasa Inggris, kalau dia so plural, biasa tambah apa? Tambah S. Ya toh, misalnya meja. Meja bahasa Inggris apa? Hah? Table. Kalau lebih dari 1, tables. Kalau buah, bahasa Inggrisnya apa? Fruit. Kalau lebih dari 1, fruits. Babunyi DPS. Kalau orang kan dari sini, 1 anak, 2 anak, 3 anak. Tetap anak, tidak perlu tambah S. 1 anak, 2 anak, 3 anak. Ya tidak begitu kan? Gitu. Tapi di bahasa Inggris bagus, tertolong orang. Nah, waktu saudara periksa DP terjemahan bahasa Inggris, bagus. But the fruit of the spirit is, dan seterusnya. Bukan but the fruits. Nggak ada DPS di situ. Jadi memang bentuknya tunggal, singular. Jadi yang benar, so bagus, Laida terjemahkan. Tetapi buah roh, bukan buah-buah roh. Jadi buah roh ada berapa? 1 atau berapa? 1. Buah roh itu ada berapa? 1. Kong tu ini dang tu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tu buah roh ada berapa? Nah, makin pinter kamu tuh. Cuma 1. Kong tu 9 itu apa dang? Begitu, mantap. Jadi kira-kira DP bahasa paling gampang, 1 buah 9 rasa. Gitu dah Melisa. Jadi membayangkan, jadi jangan bilang buah-buah roh yang bagus Alkitab, pakai jo Alkitab. Buah roh, bukan buah-buah roh. Jadi dia cuma 1 buah, itu 9 rasa, kira-kira begitu. Jadi membayangkan buah roh, jangan bayangkan sama dengan anggur dan 1 tangkai kon dia 1 buah. Atau membayangkannya jangan sama dengan langsa atau sama rambutan, apalagi durian. Jadi membayangkannya durian boleh juga. Membayangkannya lebih bagus sekalipun ini terpaksa membayangkan. Sama dengan lemong, jeruk. Tuh, 1 dia ada kira-kira 9 bagian di dalam. Jadi 1. Orang kan mau beli lemong harus setengah aja. Dan enggak boleh 1, mesti beli 1. Kita dulu ada tumar tabak 9 rasa dan tumar kobar. Jadi dia cuma 1 buah 9 rasa. Jadi saudara, enggak mungkin cuma bilang dari itu 9 rasa ini kita cuma 1 jo. Sukacita, sorry itu lain, itu kasih, sorry kita enggak. Kesabaran kita enggak. Penguasaan diri enggak. Nah, jadi mesti itu 1 paket. Jadi itu menjadi tanda orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan untuk kelepek-kelepek, pingsan-pingsan sampai gemetar-gemetar. Nyata kadang-kadang itu cuma bawaan emosi. Nah. Sudah enggak usah terpengaruh dengan fenomena-fenomena begitu. Beriman itu juga pakai akal sehat. Oke? Orang selesai sampai sini. Kalau masih ada pertanyaan? So boleh juga. Kalau masih ada kumpul-kumpul, nanti juga boleh tanya ke pendeta lain. Kita nanti hari Kamis, ya. Oh ada, sudah ada. Hari Kamis, terang perdalam sedikit tentang Allah Tritunggal.
Kalau tuh materi terakhir kita lihat tentang love, dating, and sex, sebenarnya kita suka satu waktu Valentine. Waktu kita ada seminar tuh Valentine, sudah ada hadir? Coba angkat tangan yang nyandak hadir waktu itu. Yang nyandak hadir coba angkat tangan. Waktu kita ada seminar tentang love, dating, and sex. Yang tidak hadir. Oh banyak deh. Nanti boleh lihat ulang ada di kitab FB. Saudara boleh lihat di situ ada rekaman. Boleh lihat supaya sondak mau bahas banyak itu. Supaya orang boleh isi dengan materi-materi yang lain kan. Saya kira itu cukup. Terima kasih untuk kehadiran. Jadi ini yang hadir berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berapa yang enggak hadir 4. Berapa? Nanti lihat akang itu daftar hadir. Mesti lapor supaya juga tahu yang enggak hadir. Orang mesti ikut remedial. Oke, selesai sampai sini orang. Siapa yang bertugas untuk berdoa? Siapa petugas berdoa? Oke, silahkan. Persembahan Kang, persembahan dan doa.